Ada pengetahuan yang ingin saya bagikan melalui video ini. Sedikit saja, tapi sangat berguna, yaitu 5 pengertian definisi. Ayo nonton video ini sampai selesai. Definisi berfungsi untuk memberi batas pada pengertian dari sebuah kata, term, atau istilah. Ada 5 macam definisi, atau lebih tepat 5 cara pandang tentang definisi. Yang pertama, definisi satu kalimat, disebut full sentence definition. Biasanya inilah yang kita pahami sebagai definisi. Definisi seperti ini tidak selalu fix, dalam artian tidak selalu disetujui oleh semua ahli. Apalagi kalau bidang keilmuan dan konteksnya berbeda. Seringkali definisinya berbeda juga. Selain dalam full sentence, dalam kalimat, definisi juga sering disisipkan di dalam sebuah kalimat. Contohnya, Erau, yaitu festival budaya tahunan di ibu kota Kabupaten Kutai, dikunjungi oleh banyak wisatawan. Frasa, yaitu festival budaya tahunan di ibu kota Kabupaten Kutai, adalah definisi untuk istilah Erau. Definisi yang kedua, atau pengertian definisi yang kedua adalah definisi luas, extended definition. Ini adalah definisi yang dikembangkan atau diperkaya dengan informasi yang lebih rinci, detail. Untuk membuat video ini singkat, tidak dapat diberi contoh, tapi ada 3 hal yang perlu dicatat. Yang pertama, definisi ini definisi luas dimulai dari definisi kalimat. Kemudian ditambah dengan detail atau rincian yang relevan, dan rincian itu bisa berupa unsur, jenis, aplikasi, sejarah, contoh, dan lain-lain. Pengertian definisi yang ketiga yaitu definisi kontrastif atau contrastive definition. Definisi ini membandingkan 2 hal yang saling terkait, yang mirip namun berbeda. Contohnya, keluarga dan rumah tangga, bintang dan planet, pendidikan non-formal dan informal, organik dan inorganik. Jenis definisi yang keempat adalah definisi kompetitif, competing definition. Para ahli bukan saja bisa berbeda pendapat tentang batasan mengenai pengertian suatu istilah, namun juga bisa bertentangan. Jadi terjadi rivalitas definisi. Dalam keadaan demikian, seorang penulis perlu mengakui dan menunjukkan adanya perbedaan dan pertentangan tersebut. Lalu menunjukkan definisi mana yang dipakainya, serta mengapa definisi tersebut dipakai. Yang terakhir adalah definisi komparatif atau comparative definition. Definisi ini mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari definisi kompetitif. Misalnya, istilah terorisme. Seorang penulis bisa menjelaskan perbedaan ini dari 2 arah. Arah pertama menerangkan sejarah terjadinya perubahan pengertian dari waktu ke waktu.
Yang kedua, membuat tinjauan tentang bagaimana para ahli sekarang memandang definisi tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Kalau demikian banyak pengertian atau pemahaman tentang definisi, lalu bagaimana kita menggunakannya di dalam tulisan? Ada beberapa hal poin yang perlu diperhatikan. Pertama, yang biasanya selalu dipakai adalah definisi dalam bentuk kalimat tadi ya, full sentence definition. Singkat saja, dan ini biasanya definisinya mirip dengan yang ada di kamus. Kedua, menggunakan atau menyisipkan definisi di dalam kalimat. Ini juga sudah biasa. Ketiga, menggunakan definisi luas, yaitu penjelasan yang lebih panjang, lebih detail, lebih terperinci tentang definisi kalimat tadi. Jika ada perbedaan-perbedaan, peneliti atau penulis harus menjelaskan posisinya menggunakan definisi yang mana.